Yang sibuk gak? Sini main ke rumah, main kelereng. Ah, sayang, gak bisa aku ini. Lagi kuliah, presentasi juga ini loh. Oh, jadi lebih pentingin kuliah daripada aku. Ya maaf kun. Kuliah dulu, baru kamu. Kuliah nomor 1, kamu nomor sekian. Aku tuh gak bisa ya diginiin. Oh, makan bakso sambal tomat. Ya, bodo amat. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slur, gimana kabarnya? Kita mulai presentasi nih. Bercandanya udahan, main kelereng terus. Super kesel, tangannya kelingkingan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Fathur Rahman, Rojif Maulana, Muhammad Ilham Maulana, Tuti Ida Fitriani, dan Siti Sudarwanti. Are Purwodadi Swike punya. Oke. Kita memasuki sub tema, bukan sub soto atau sub ayam, tapi sub tema tentang kesadaran moral dan hati nurani. Jadi manusia itu dianugerahi daya rasa dalam hatinya. So, ia selalu menyertai manusia, yang menyadarkan manusia untuk selalu bertindak baik dalam hidupnya dan menghindari yang jahat. Kesadaran hati nurani untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat ini selalu menyertai manusia. Conscience. Maaf, slur ilate wong Jawa. Rada celutak sithik. Dengan melakukan pertimbangan untuk melakukan keputusan bertindak. Kesadaran hati nurani yang selalu menyertai diri manusia untuk selalu memilih yang baik dan menghindari yang jahat ini merupakan kesadaran moral yang terbentuk dalam diri manusia. Manusia, bukan hewan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, bintang tamu kita yang sungguh mempesona. Aku terpesona. Lanjut. Tuti, saudara Tuti, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Weh Tuti, di mana nih Tuti? Dipanggil kok Tuti. Tuti. Turu rek. Selanjutnya adalah moralitas sebagai ciri khas manusia. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, dan ciri-ciri manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah memiliki moral, di mana kesadaran moral adalah kesanggupan melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang buruk untuk kepentingan diri dan masyarakatnya. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, karena manusia memiliki derajat yang tinggi. Kemudian hati nurani sebagai yang personal dan adipersonal. Hati nurani, seperti yang kita tahu, hati nurani bisa mampu memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Lalu dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Dengan kesadaran itu adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri, dan karena itu refleksi
dan karena itulah refleksi tentang dirinya. Selanjutnya, hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif. Hati nurani retrospektif merupakan hati nurani yang memberikan penilaian tentang perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Hati nurani retrospektif semacam instansi kehakiman dalam batin kita tentang perbuatan yang telah berlangsung. Sedangkan hati nurani prospektif merupakan hati nurani yang melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Hati nurani mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau melarang untuk melakukan sesuatu. Hati nurani bersifat personal dan adipersonal. Hati nurani bersifat personal itu artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi yang bersangkutan. Hati nurani hanya berbicara tentang dirinya, tidak membicarakan orang lain, dan tidak memberikan penilaian tentang perbuatan orang lain. Hati nurani juga bersifat adipersonal, melebihi pribadi, transenden, seolah-olah ia merupakan instansi di atas kita. Terhadap hati nurani, kita seakan-akan hanya menjadi pendengar, membuka diri terhadap sesuatu yang datang dari luar. Dan dalam hal ini, hati nurani sering juga diistilahkan suara hati, kata hati, suara batin, bahkan suara Tuhan. Atau lebih ringkasnya, personal berarti berbicara atas nama dan penilaian diri kita sendiri. Yang penting apa yang harus saya sendiri lakukan, bukan apa yang orang lain harus dilakukan. Yang kedua, adipersonal berarti memiliki aspek transenden yang memiliki pribadi kita melampaui akal dan pikiran kita. Misalnya hati nurani yang dianggap sebagai suara Tuhan. Selanjutnya yaitu hati nurani sebagai moral yang subjektif. Hati nurani pada umumnya bersifat intuitif yang langsung menyatakan ini baik, terpuji, buruk ataupun tercela. Sedangkan keputusan hati nurani bisa memiliki sifat-sifat yang menyerupai argumentasi, seolah-olah membentuk suatu penalaran, mempertimbangkan prinsip dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Nah, maka dari itu, dipandang dari subjek, hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan kita. Dengan kata lain, keputusan hati nurani adalah norma moral yang subjektif bagi tingkah laku kita. Yang lain menurut hati nurani belum tentu benar dari secara objektif. Baiklah, demikian pembahasan mengenai hati nurani bersifat personal dan adipersonal, juga hati nurani sebagai moral yang subjektif. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan yang membahas mengenai kaitan antara hati nurani dengan super ego, super sekali, yang akan disampaikan oleh saudari Sudarwanti. Yeay. C. Kaitan antara hati nurani dengan super ego. Hati nurani dipakai dalam konteks etis, sedangkan super ego berperan dalam konteks psikoanalitis. Jadi, hati nurani tidak berkaitan dengan super ego. Super ego hanya menekan atau mengerem tanpa memperdulikan tepat atau tidaknya hal itu dari segi tanggung jawab. Konteksnya adalah psikoanalitis atau faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia. Faktor psikis ini dialami saat manusia masih kecil atau di masa lalu yang terekam jelas melalui jalur internalisasi atau jalur pembatinan. Sesuatu yang dialami oleh anak selama perkembangannya adalah sesuatu yang asing, namun oleh si anak dianggap sesuatu itu berasal dari dirinya. Aktivitas superego bisa tidak sadar,
Aktivitas superego menyatakan diri dalam konflik dengan ego yang dirasakan dalam emosi-emosi seperti rasa bersalah, rasa menyesal, rasa malu, dan sebagainya. Sedangkan hati nurani menyangkut unsur pengertian secara objektif dan tanggung jawab. Konteksnya yaitu etis. Taraf kesadarannya merupakan syarat hati nurani. Hati nurani dan superego merupakan dasar psikologis bagi fenomena etis yang disebut hati nurani. Aktivitas superego adalah sebuah ketidaksadaran. Pada tahap superego, baik sumber rasa bersalah maupun rasa bersalah itu sendiri bisa tetap tidak disadari. Nah, sedangkan dalam konteks etis, hati nurani tentu hanya bisa berfungsi pada taraf sadar. Peranan hati nurani dalam hidup etis juga mengandung bahwa orang yang bersangkutan menyadari rasa bersalah dan ia juga tahu apa sebabnya ia merasa bersalah. Taraf sadar merupakan persyaratan supaya hati nurani bisa berfungsi dengan baik. Karena selama tidak disadari, tidak mungkin ia menjadi penuntun dan penyuluh di bidang moral. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah moral atau aturan yang bersumber dari hati nurani untuk membimbing perilaku dan cara berpikir. Meningkatkan kualitas moral dimulai dari kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri. Ketika dalam hati nurani terisi nilai-nilai negatif yang tidak mampu membedakan antara benar dan salah, maka diri akan menjadi pencipta bencana yang setiap saat dapat memutarbalikkan benar menjadi salah atau salah menjadi benar. Nilai-nilai positif akan menciptakan keunggulan moral baik, dan hasilnya diri dengan moral baik akan menjalankan etika dan integritas pribadi dengan sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, begitulah teman-teman semua, seluruh semua terkait materi kali ini. Apabila ada keluputan, kesalahan dalam bertutur kata, bercacat ria, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.